Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai barisan dan deret aritmatika. Sebelumnya, kita telah belajar mengenai pola bilangan ya. Jadi pola bilangan adalah susunan bilangan yang mempunyai aturan tertentu. Oke, sekarang kita lihat bagaimana sih barisan dan deret aritmatika. Yang pertama, silahkan kita simak barisan yang pertama. Kita mempunyai suku-suku 1,8,15,22,29 dan seterusnya. Satu ini merupakan suku pertama. U1, 8, suku kedua, U2, dan seterusnya. Kalau suku ke N berarti simbolkan dengan UN. Nah, sekarang kita amati barisan yang pertama. 1, 8, 15, 22, 29. Di sini kecenderungannya bilangan bagaimana? Naik. Jadi disebut barisan aritmatika naik. Kenapa disebut barisan aritmatika naik? Karena memiliki beda yang lebih dari 0, bedanya positif. Nah, bedanya didapat dari mana kita perhatikan? 1 ke 8. 1 menjadi 8, berarti ditambah 7. 8 ke 15 ditambah 7. Dan seterusnya. Atau, berarti di sini bisa kita dapatkan ya. Jadi, kalau beda ini didapat dari U2 dikurangi dengan U1. Atau bisa kita dapatkan dari U4 dikurangi dengan U3. Ya kan? 22 dikurangi 15 sama dengan 7. Ini bedanya. Bedanya 7. Beda positif. Menjadikan barisan aritmatika naik. Nah, sekarang barisan yang kedua kita perhatikan. 30, 24, 18, 12, 2. Bilangannya bagaimana? Naik atau turun? Bilangnya adalah turun. Sehingga ini disebut barisan aritmatika turun. Nah, ini yang benar ya, barisan aritmatika turun. Kenapa? Karena memiliki beda B-nya kurang dari 0. Tadi ya kita sudah tahu rumusnya kalau beda itu didapat dari U2 dikurangi U1. 24 dikurangi 30. Harusnya berapa? Minus 6 ya, ini bukan 10, ini yang benar adalah minus 6. Ini juga minus 6. Minus 6 ya, bukan minus 10. Jadi, bedanya itu didapat dari 24 dikurangi 30. Sama dengan minus 6. Nah, dari kedua contoh barisan aritmatika tersebut terlihat setiap dua suku yang berurutan memiliki beda yang sama. Barisan satu memiliki beda 7 dan barisan kedua memiliki beda negatif 6. Oke. Sekarang kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, rumus-rumus pada barisan aritmatika yang perlu diingat. Rumus suku ke N atau UN. UN itu rumusnya adalah UN sama dengan A plus N-1 kali B. Kemudian beda didapat dari UN dikurangi UN-1. Atau kita bisa menuliskan beda sama dengan U2 dikurangi dengan U1. Kalau saya pilih U3 bisa enggak? Bisa, berarti beda didapat dari U3 dikurangi U2. Kemudian ada rumus suku tengah, UT. UT sama dengan setengah kali U1 tambah UN. Kita lanjut ke deret aritmatika. Jika U1, U2, U3, kemudian UN-1 UN membentuk barisan aritmatika, bentuk penjumlahannya. Sekarang kalau tadi barisan aritmatika antara suku yang satu dengan suku yang lainnya dipisahkan dengan tanda koma. Sekarang kalau dijumlah U1 tambah U2 tambah U3 tambah UN-1 plus UN itu disebut dengan deret aritmatika. Deret aritmatika. Jadi dia dipisahkan dengan tanda penjumlahan. Rumus penjumlahan N suku pertama deret aritmatika, rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2 kali A plus UN.
atau Sn sama dengan N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Dengan Sn adalah jumlah N suku pertama, N adalah banyaknya suku, A adalah suku pertama, atau A berarti bisa disebut juga dengan U1. Kemudian B adalah beda suku, tadi beda bisa didapat dari U2 dikurangi dengan U1. UN adalah suku terakhir. Nah, ini contoh. Setiap minggu, Dina menyimpan uang di laci. Pada minggu pertama, Dina menyimpan Rp500. Minggu pertama. Jadi di sini, ini adalah U1 ya. Minggu kedua, berarti ini U2, 700. Kemudian minggu ketiga, berarti ini U3. Minggu keempat, U4. Begitu seterusnya, setiap minggu bertambah 200. Berarti bertambah, bedanya adalah 200. Tentukan besar uang yang disimpan Dina pada minggu ke-20. Apa ini yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah U20. Nah, sekarang bedanya yang ditanyakan bagaimana? Tentukan jumlah N yang uang yang disimpan Dina setelah 36. Berarti jumlah, berarti S ke 36. Coba kita selesaikan yang pertama. Ya, tadi sudah kita ketahui U1 atau A-nya 500, U2 700, U3 900, U4 dan begini 200. Kita ingat rumusnya apa tadi? UN sama dengan A plus N-1 kali B. Jadi kalau yang ditanyakan U20 berarti A plus N-nya berapa? 20 dikurang 1 kali B. Berarti U20 menjadi A tambah 19B. N-nya berapa? N-nya adalah 500 ditambah 19. Nah, ini kali bedanya adalah 200. Berarti ini sama dengan 500 tambah 19 kali 2, 38. 2. Berarti ini hasilnya berapa? 4.300. Nah, ini adalah uang yang disimpan Dina pada minggu ke-20. Kemudian kita lanjutkan yang B. Tentukan jumlah uang yang disimpan Dina setelah 36 minggu. Tadi ingat, ini S36 berarti pakai rumus SN. SN sama dengan N per 2 kali A plus UN. Atau bisa kita menggunakan SN sama dengan N per 2 kali 2A plus N min 1 kali B. Ya, berarti kalau yang ditanyakan S ke 36 jadi bagaimana? 36 per 2 kali 2A tambah B-nya berapa? 36 min 1 kali B. Ya, berarti 36 dibagi 2 berarti 18 kali 2A tambah 36 dikurangi 1, 35 B. Nah, berarti ini menjadi 18 dikali 2 kali A. A-nya adalah 500. Ini ditambah dengan 35. Kalinya adalah 200. Berarti ini 18 kali 2 kali 500 ini 1000 ditambah 35 kali 2 itu 70, berarti ini 7.000. Oke, berarti ini saya lanjutkan di sini ya. Jadi S ke 36 sama dengan
18 kali berapa? 8.000. 18 kali 8.000 berapa? Oh, ini hitung. Nah, ya PR-nya. Berarti ini adalah untuk menentukan jumlah uang yang disimpan Dina setelah 3 minggu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.